SG Folks, kembali lagi di SG Podcast dengan saya Rashid. Kali ini kita ingin ngobrolin tentang realita di hospital industry, yaitu ada banyaknya profesional yang sudah sangat berpengalaman dan sangat kompeten, tapi mungkin belum punya academic background yang menggambarkan kompetensi itu. Nah, untuk ngobrolin itu, kami kedatangan juga Bu Henny. Beliau adalah profesional di hospitality industry dan juga kebetulan student juga di SGU, mengikuti RPL HTM SGU. Nah, mungkin aku menjelaskan sedikit ya, karena Ibu Henny adalah profesional tapi juga student RPL. Nah, RPL itu apa sih? RPL adalah rekognisi pembelajaran lampau, di mana professionals yang sudah bekerja paling tidak 5 tahun itu bisa mendapatkan S1-nya apabila belum ada dalam 1,5 tahun. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol juga sama Bu Henny, journey-nya Bu Henny dari as a professional di industri dan sampai sekarang ingin melanjutkan studinya. Mungkin Bu Henny bisa cerita sedikit tentang karir Bu Henny dulu ya. Baik. Terima kasih Mas Rashid, manggilnya Mas ya, boleh ya. Terima kasih dan apa kabar SG Folks, senang sekali kita bisa ketemu hari ini ya. Jadi betul yang seperti Mas Rashid sampaikan bahwa professionals tapi ternyata belum memiliki academic background. Jadi saya ingat tahun 95 saya berkarir sebagai PR manager di Hotel Indonesia waktu itu. Kemudian pindah ke beberapa hotel kurang lebih 12 tahun. Tapi tidak sempat untuk sekolah lagi karena orang hotel tahu ya, mungkin kita tahu bahwa hoteliers itu pasti sangat-sangat sibuk, apalagi kalau misalnya di dalam kegiatan hari-hari itu udah pasti nggak ada waktu untuk sekolah. Nah, pada saat itu terbersit sebetulnya saya ingin sekolah lagi Mas Rashid, cuma itu tadi balik kembali tidak ada waktu, terus kemudian tidak ada pilihan di mana sih saya mesti atau kuliahnya gitu. Nah, itulah mungkin kenapa jodohnya saya bisa ikutan RPL HTM di SGU gitu. Karena ada waktunya. Betul. Karena ada jadi bayangkan aja dulu saya kebetulan PR manager itu kurang lebih 12 tahun di hotel industri hospitality, terus saya pindah ke sebuah industri lain yaitu TV ya kan. Nah, di situ juga alhamdulillah selama berapa puluh tahun perjalanan dinas ataupun pekerjaan saya tidak ada yang bertanya tentang credential itu gitu, karena memang kita melihat kompetensinya. Nah, ini kan akan sangat bagus ya kalau memang selevel SGU memberikan kesempatan kepada kami yang profesional ini untuk mendapatkan pengakuan itu dari sisi akademik begitu Mas. Menarik juga ya, jadi udah lama, udah ekstensif banget ya berarti pengalaman bekerjanya. Nah, tapi satu hal yang aku dengar dari tadi ya, ada keinginan untuk sekolah tuh tetap ada ya, jadi selama karirnya. Tapi untuk yang memotivasikan Bu Henny untuk balik lagi nih kuliah lagi tuh kira-kira apa ya motivasinya? Sebetulnya gini, kalau memang motivasi itu ada terus Mas. Sejak saya bekerja di hotel berpuluh-puluh tahun, lalu pindah ke industri, ingin sekolah. Cuma itu tadi pilihan yang mungkin ditawarkan seperti RPL HTM-nya SGU tuh tidak ada. Karena dulu pernah ada tawaran misalnya, Bu Henny sekolah lagi dong, kuliah lagi. Terus saya tanya, kelas apa? Kelas karyawan gitu kan. Lalu kelas karyawan itu seperti apa? Iya, Ibu nanti sepanjang pagi sampai sore itu hari Sabtu, Minggu sekolah atau kuliah. Saya mohon maaf Mas Rashid, kita orang hotel udah dari Senin sampai Jumat capek ya. Begitu ditawarkan itu saya mikir, aduh kayaknya I cannot do that ya kan. Terus itu kenapa sebetulnya keinginan itu ada, dan memang rata-rata kalau orang-orang hotel itu zaman dulu kan perhotelan atau pendidikan di bidang pariwisata itu tidak seperti sekarang ya. Dulu ya mungkin ada beberapa cuma hanya D3, D4 maksimum gitu. Jadi banyak teman-teman saya juga memiliki kesamaan seperti ini, tapi itu tadi tidak ada kesempatan dan mungkin tidak ada ruang untuk bisa memilih bahwa yang RPL HTM ini kan kita tuh ya lebih fleksibel waktunya Mas. Jadi bisa sore sampai malam belajar sendiri, jadi itu sangat-sangat luar biasa bagi kami. Sempet ragu nggak kayak terjun lagi nih? Memang waktunya kan, udah ada nih kesempatan yang waktunya make sense dan lain sebagainya. Tapi tetap ada keraguannya nggak kira-kira? Karena kan perkuliahan, tapi kan ada
ada coursework-nya juga ya, Bener. PR dan lain sebagainya. Jadi udah lama banget nggak ngerjain Bener, PR, betul tiba-tiba jadi banget. ngerjain PR lagi dan lain Waduh, sebagainya, kalau- tugas-tugas gitu. Benar, kalau Mas Rashid, mungkin saya nih bicara seperti ini, teman-teman yang lain sekelas juga pasti sekarang sedang senyum atau mungkin lagi ketawa ya. Karena kenapa? Karena kami ini kan rata-rata sudah bekerja, professionals, begitu masuk lagi kelas, ya kan, waduh, yang namanya ada yang udah gaptek, kita kan udah umur juga ya. Ini yang namanya Google Classroom untuk gimana, ya kan? Lalu apa sih? Saya ingat waktu itu, mohon maaf nih, bapak-bapak ibu dosen kan, ada sinkronus, asinkronus, itu mungkin memang sesuatu yang baru untuk kami yang mungkin baru mulai kuliah lagi ya. Terus kemudian tapi menyenangkannya kenapa? Karena kita lebih fleksibel waktunya, tidak harus harus bahasa itu manteng ya sepanjang hari itu harus duduk di kelas. Tapi kita bisa mengatur sendiri pace kita dalam bekerja dan belajar gitu. Jadi yang bekerja pun teman-teman saya atau kami yang masih bekerja itu bisa membagi, Mas. Tapi emang betul itu overwhelming banget waktu awal-awal, apalagi waktu final exam. Wah, itu luar biasa. Tapi setelah itu selesai, kayaknya leganya setengah mati. Lega banget. Lega banget. Mungkin di awal aja ya, jadi di semester depannya udah tahu ritmenya gimana, jadi mungkin ke depannya juga udah, keraguannya juga udah lumayan terjawab. Persis. Karena emang betul, karena seperti Mas Ras bilang, awalnya kami ragu, mungkin yang udah lama nggak sekolah atau kuliah lagi, aduh kita udah puluhan tahun udah kerja, nggak sempet kuliah atau sekolah. Begitu sekolah gitu kita sempet gagap gitu loh, Mas. Jadi bayangkan, keraguan itu ada di semua teman-teman ini, tapi kita bilang ayo semangat. Kan kita satu kelas ini yang batch pertama itu alhamdulillah ada 21 orang dan 20 orang begitu ya. Itu saling menyemangati satu sama lain. Kalau nggak menyemangati, saya rasa mungkin udah pada banyak yang kita nggak sanggup, tapi kita ayo. Karena opportunity yang ditawarkan bagi saya ya, SGU ini memberikan kesempatan. Karena nggak semua kampus ya, saya rasa memiliki istilah flexibility yang seperti sekarang. Ya, jadi kadang saya juga ditanya teman, oh Bu Heni ini lagi, iya saya bilang, karena kenapa? Saya waktunya bisa menyesuaikan. Kalau mungkin dulu tuh ya ikut kelas karyawan yang zaman dulu yang ditawarkan itu, saya rasa saya nggak akan mungkin kekejar, Mas. Dari kantor aja jam 5, setengah 6, harus sampai kampus misalnya jam 7, itu belum tentu sampai. Tapi kalau betul, kita kadang-kadang apalagi di PR ya, saya kan PR manager di hotel, bisa ada VIP tiba-tiba datang, menteri datang, terus saya jadi nggak bisa ikut kuliah. Sementara kalau SGU kita ada online, asinkronus itu, jadi kita bisa mengatur ritme kerja dan sekolah kita gitu. Ya, jadi dengan adanya ya yang tadi asinkronus itu ya, sebetulnya yang salah satu yang paling paling membantu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman agak bingung, asinkronus apa sih? Coba dikasih tahu deh. Asinkronus itu basically kita memberikan kelas di mana itu dikerjakannya itu sesuai dengan waktu SU Fox sendiri, yang sesuai studentnya sendiri gitu ya. Jadi kita nggak yang harus dipantengin banget secara online, tapi ada jarak waktunya untuk berapa lama untuk mengerjakan tugas atau diskusinya. Itu basically person itu ada due date-nya gitu. Ada due date-nya ya. Tapi itu tetap jadi membantu banget ya. Iya, betul. Dengan memotivasikan dan menghilangkan keraguan-keraguan. Betul. Dan terus terang kalau saya bisa bilang, Mas Rashid, kami sih berterima kasih dengan para lecturer ya, sangat pengertian banget sama kami yang sudah bekerja sambil kuliah ini kan emang nggak gampang ya. Teman-teman kami juga ada, teman saya juga ada yang jadi pilot, ada pramugari kalau mesti take off terbang. Wow, itu kita di hotel juga gitu, Mas. Jadi memang alhamdulillah kalau saya rasa bantuannya luar biasa, baik dari bagian pengaturan kuliah ya, penjadwalan sama para dosen luar biasa sih, memudahkan kami ini begitu. Nah, Ibu kan memang sudah profesional dan udah bertahun-tahun ya, dan salah satu main point dari program RPL ini adalah untuk merekognisi pembelajaran lampau dan termasuk pengalaman Ibu juga ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan dari dalam program RPL ini pengalaman Ibu yang diakui, yang sudah diakui di program studi ini apa aja ya? Iya, jadi memang menarik Mas Rashid. Jadi waktu pertama saya mengisi formulir itu kan dari pihak SGU tanya ya, Bu Heni apa saja sih yang sudah dilakukan? Jadi selain
masa kerja saya yang belasan puluhan tahun begitu ya, ternyata juga diakui itu adalah sertifikat-sertifikat training. Misalnya saya mengikuti seminar, menjadi pembicara, lalu kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang di bidang perhotelan dan pariwisata. Nah itu ternyata itu diakui begitu. Nah apalagi yang level kami yang di bidang manajemen khususnya atau level manajemen di hotel ya, level manager itu diakui banget karena dianggap sudah kompeten dan memiliki pengalaman di bidang perhotelan. Nah, itu ternyata itu dihitung loh Mas. Saya juga ya nggak kepikiran seperti itu, dan itu luar biasa bagi kami yang tidak berpikir. Ada yang kerja, saya kurang lebih 12 tahun bisa di hotel, tapi di bidang pariwisata atau PR itu saya kan 30 tahun begitu ya. Ternyata itu dijadikan penilaian kemampuan-kemampuan yang di dalam pembelajarannya SGU itu dihitung semuanya. Jadi bayangkan kalau teman-teman yang di bidang perhotelan yang mungkin udah puluhan tahun menjadi GM tapi belum sempat sekolah lagi, itu pasti sangat senang banget itu diakui. Kalau nggak ada hitungan seperti itu kan pasti bagi kami jadi kayak balik lagi ke awal ya. Nggak mungkin kami ini kuliah 4 tahun lagi loh Mas. Kayaknya udah pasti akan angkat tangan sih kalau selama itu. Ya, jadi memang dari programnya bagian itu kan pengakuan. Betul. Jadi memang dari pengalaman itu dan dari seluruh sertifikat juga memang diakui, dan semua pengakuan ini berbentuk jadi dipetakan ke pembelajaran yang untuk bisa mempersingkat semuanya ini. Jadi ya kayak konversi SKS gitu Mas. Iya. Jadi ternyata sepanjang puluhan tahun kami kerja itu menjadi konversi sekian ratus atau sekian puluh SKS misalnya. Iya. Itu luar biasa. Jadi itu memungkinkan kami kuliah cuma 1,5 tahun. Dan itu pun juga bagi kami yang sibuk bekerja itu akan sangat membantu jika memang itu bisa dilakukan terus-menerus untuk orang-orang kayak seperti kami profesional ini begitu ya. Nah kan ada banyak nih poin-poin yang membuat jadi motivasi dan menghilangkan rasa ragu dan rasa kesenangan bahwa pengalaman tuh emang direkognisi. Nah manfaat yang Bu Heni rasain banget nih, yang Ibu merasakan banget setelah mengikuti program ini tuh apa aja ya kira-kira? Ya, manfaatnya. Ya. Yang pertama, pede duluan ini. Jadi gini loh, kalau dulu kan terus terang ya, kalau kami yang di perhotelan atau pariwisata zaman dulu tuh nggak ada tuh yang namanya S2, S3 di bidang, belum ada waktu itu ya zaman dulu. Tetapi begitu saya paling kecil deh, misalnya dari salah satu dosen meminta update dong LinkedIn-nya masing-masing student misalnya, saya update tuh. Saya kuliah di SGU, itu banyak sekali yang positif banget. Wih, hebat ya, masih mau sekolah, mau belajar begitu. Jadi bagi kami ini merasa, ternyata kami walaupun usia sudah tidak muda lagi Mas Rashid ya, ternyata masih bisa ya kita sekolah lagi. Terus kemudian ada pengakuan sih Mas, karena kebanyakan memang ternyata di profesional seperti kami, apalagi saya juga udah selesai di bidang sebelumnya ya, di perusahaan sebelumnya, ternyata untuk menjadi trainer atau mungkin jadi lecturer itu harus memastikan bahwa kami memiliki background yang cocok dengan apa yang akan kita sampaikan kepada publik begitu. Nah kalau misalnya itu bisa dilakukan dan didapatkan dari RPLHTM ini, itu buat kami itu sangat menjadikan nilai tambah untuk personal ya gitu. Dan pastinya saya yakin perusahaan-perusahaan yang mengirimkan students dari perusahaan juga merasa bahwa students-nya berarti punya nilai tambah karena punya nanti pengakuan dari SGU, HTM, RPL gitu. Jadi ada banyak upskilling, tapi juga ada certification-nya. Betul. Nah, tadi Ibu ngobrol sedikit tentang, membahas sedikit tentang kayak, nanti mungkin ke depannya. Jadi apakah Ibu merasakan kalau dengan kuliah ini, dengan saklekan ya, kayak ada gelarnya, jadinya dengan mengikuti RPL ini membuka baru peluang-peluang secara profesional juga ya Bu ya? Betul. Jadi opportunity ya, karena sebelum saya ikut RPL HTM di SGU ini, sebetulnya kan kami ini rata-rata juga suka memberikan pelatihan.
training gitu di bidang masing-masing gitu. Terus kemudian tetapi yang luar biasanya itu kan kami udah tahu tuh, misalnya saya tuh udah puluhan tahun mengerti tentang hal-hal praktikalnya tentang hospitality, Mas. Begitu kuliah lagi di SU ternyata banyak kemajuan-kemajuan di bidang pariwisata atau perhotelan yang didapatkan dari jurnal-jurnal. Itu kami jadi tambahan ilmu. Jadi kayaknya ibaratnya tuh kayak refresh our mind lagi bahwa ternyata yang kita dulu udah lakukan ini loh gitu maksudnya. Jadi banyak hal baru sih. Dan walaupun mungkin bagi yang apalagi kan terus terang SEO kan bahasa Inggris semua ya, itu luar biasa bagi saya tuh, nambah ilmu banget. Dan itu jadi apa ya, jadi kayak memperkaya cara berpikir kita dan pengetahuan kita. Jadi nanti kalau misalnya suatu hari saya juga diminta untuk menyampaikan ilmu tentang hospitality, lebih kaya lagi ilmunya, Mas, karena banyak asupan lah istilahnya kalau itu ya, asupan dari pembelajaran dari SU HTM ini gitu. Jadi banyak ya opportunity untuk sharing, betul. jadi lebih apa ya, lebih banyak opportunity itu untuk training dan lain sebagainya. Nah, kita udah banyak nih ngomong tentang wah ini ada suatu hal yang baik, berguna dan membuka peluang juga. Nah tapi mungkin di awal kan kita ngomongin tentang wah keraguan dan lain sebagainya ya. Kalau tantangan sejauh ini untuk mengikuti program Merpal ini bagi Bu Heni itu di mana tantangannya kira-kira? Nah, menarik. Saya juga sempat bicara waktu itu dengan lecturer begitu, dengan teman-teman juga. Tantangannya pertama itu tadi penyesuaian diri kembali, bahwa yang tadinya kami adalah profesional terus duduk lagi nih di depan laptop di kelas gitu, di Google Meet atau Google Class begitu, lalu mendengarkan pembelajaran dari lecturer ataupun kita diskusi ya. Itu tantangannya adalah apa istilahnya, walaupun fleksibel tetapi kita harus mengatur waktu, Mas. Ada beberapa saya misalnya teman ataupun saya juga itu harus mengatur antara kami masih akan stay di kantor sambil kuliah atau pulang dulu terus sampai rumah baru masuk ke kelas misalnya satu. Terus kemudian yang serunya adalah ternyata tugasnya memang luar biasa fleksibel, walaupun mungkin banyak ya bagi kami ya, tetapi awalnya saya sempat nih kemarin terakhir yang final exam mikir nih, aduh ya Allah, saya bilang ternyata kok banyak ya tugasnya misalnya, atau mungkin pertanyaannya ada banyak 150 pertanyaan dan we will have to answer that in English. Saya agak sedikit begadang loh, Mas, tetapi alhamdulillah begitu lihat nilainya, ampun terima kasih gitu. Jadi itu jadi ada kepuasan sendiri loh, achievement. Ternyata sampai begadang nih bahasa ini, anak sekarang kan gile udah begadang-begadang nih. Apa zaman dulu sih sistem kebut semalam ya kalau zaman dulu ya. Tapi ternyata kita yang udah uyut-uyut atau tua-tua ini ternyata bisa, terus begitu mendapatkan nilainya jadi lega. Kenapa? Oh berarti kita masih bisa, dan ternyata hal-hal profesional praktek yang di dunia kita yang sehari-hari itu bisa menjadi jawaban juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di final exam ini begitu. Jadi tadinya sempat sanggup nggak ya untuk bisa menjawab pertanyaan yang banyak itu, tapi ternyata begitu selesai nih semester kemarin tuh wah lega banget, dan mungkin insya Allah nanti udah lebih lancar sih karena lebih ngerti pace-nya gitu. Jadi ada tantangan di scheduling, tantangan di mana ya nih, kelasnya di mana ya. Tapi dukungan-dukungan seperti apa nih yang Bu Heni rasakan, either itu dari kampus atau mungkin dari environment kelas ibu juga gitu, kayak environmentnya seperti apa yang kira-kira mendukung ibu untuk tantangan-tantangan itu bisa terlewati tuh? Betul. Seperti jadi apa? Ya saya tadi bilang bahwa pertama semuanya rata-rata kayak struggling ya soal waktu sama cara. Ya itu tadi asinkronus apa sih? Sinkronus tuh apa gitu. Terus kita harus belajar sendiri. Dan ternyata belajar sendiri itu tantangannya bisa oke, bisa jadi males. Kecuali ya misalnya kalau misalnya kita belajar sendiri kan nggak ada yang lihat ya kita ada apa enggak sekolah atau belajar. Nah, tetapi syukurnya begitu kita sudah mengetahui bagaimana cara mengatur waktunya, terus teman-teman di kelas itu sangat suportif banget.
Jadi satu sama lain kita saling mendukung, lalu selalu bertanya tuh satu sama lain, kira-kira apa sih yang menjadi kesulitan teman yang ini, kita saling bantu. Kan kita selalu koordinasi dan komunikasi ya. Dan satu hal yang saya suka atau senang itu, walaupun kita online atau asinkronus, tetapi ada 1 atau 2 kali pertemuan di onsite di kampus. Itu kesempatan yang tadinya kami ini yang nggak kenal satu sama lain ya Mas, ternyata begitu ketemu tuh udah kayak keluarga besar yang baru reuni gitu ya. Saya ada teman yang dari Bintan, dari macam-macam datang khusus untuk ke SGU, kita onsite ketemu dan kayak networking. Nah, kalau untuk kami yang profesional tuh sangat bagus sekali. Kenapa? Jadi kita tambah teman, tambah network, tapi juga sambil belajar gitu. Jadi bisa menambah ilmu satu sama lain bukan hanya di sekolah atau di kampus, tetapi di dunia hospitality kehidupan lah istilahnya. Jadi kita nambah orang, nambah teman begitu. Jadi menarik juga, supportnya juga nggak cuma support untuk memperlancar akademiknya, tapi memperlancar karirnya juga bisa ya. Networking juga Mas, jadi kita kenal ya. betul, jadi saling jadi kenal. Bisa ada, oh ya ini jadi kenal di, walaupun di HTM tapi industrinya ada Macam-macam, various ya, ada betul. kalau nggak salah aku lihat tuh ada yang dari aviation, ada yang dari hotel dan lain sebagainya. Dari advertising juga Advertising ada, juga ada, gitu. iya. Jadi menarik sih bagi kita, jadi kita kenal satu sama lain begitu. Sebelum kita wrap things up, mungkin aku bisa tanya, kira-kira bagi Bu Heni ya, pengembangan akademik pentingnya buat profesional tuh seperti apa ya? Kenapa penting banget ya? Betul. Menurut saya kembali lagi awalnya nggak terpikir bagi saya untuk sekolah lagi sih Mas atau kuliah lagi, karena berpikir mungkin sudah cukup mungkin ya gitu. Tetapi ternyata ada kebutuhan untuk kami untuk meneruskan gitu, menjadi expert. Jadi kalau misalnya saya dibilang PR expert ya, expert di bidang public relations, tapi di hospitality juga. Tetapi itu tadi perlu ternyata background, academic background yang mendukung itu, walaupun mungkin kompetensi, pengalaman, skill itu sudah pasti sudah teruji. Tetapi kan balik lagi kita memang perlu credentials, perlu background supporting dari akademik begitu, dan itu ternyata membuka kesempatan kami lebih luas lagi untuk bisa networknya lebih luas. Jadi lebih pede juga, terus kemudian yakin sama diri sendiri bahwa oh ya saya sudah ngerti puluhan tahun di bidang ini, tetapi kalau nggak ada pengakuan memang agak sulit ya. Dan ternyata itu yang didapatkan oleh saya pribadi. Mungkin ketemu jodohnya di SGU HTM FPL ini gitu. Kalau nggak ya saya masih kuliah yang 1 minggu Mas. Begitu. Jadi luar biasa sih, saya terima kasih banget kepada SGU khususnya ya, karena membuka program seperti ini begitu. Karena kan Ibu Heni udah yakin nih ya dengan udah mantap dengan decision Ibu juga, glad juga dengan decision Ibu untuk masuk ke dalam program RPL HTM ini. Nah tapi masih ada nih yang SGU folks yang dengerin mungkin masih agak ragu ya. Kira-kira pesan buat SGU folks yang dari Bu Heni untuk kayak yang masih pengen sebenarnya belajar tapi masih ragu, kira-kira pesan apa tuh Bu yang Ibu bisa kasih ke SGU folks yang tertarik? Betul. Jadi memang sambil saya kuliah ya SGU Fox jangan lupa, walaupun sudah usia lumayan tua gitu, tetapi memang yang namanya belajar itu kita nggak boleh berhenti. Itu bagi saya ternyata terjadi dengan mengikuti program RPL HTM di SGU. Jadi kalau teman-teman yang tertarik, ada beberapa teman saya sih kalau memang menonton nanti ya, suka tanya-tanya juga nih, Hen, kamu ngapain sih sekolah lagi? Ternyata mereka juga di bidang perhotelan, pariwisata, tetapi ragu mau kemana sih kita. Jadi saya kadang-kadang bilang nggak ada salahnya kalau kita mencoba mempush ourselves bahwa kita tuh bisa kok kalau mau sekolah lagi atau mau belajar lagi. Karena pembelajaran itu bukan hanya di dunia nyata atau mungkin sehari-hari, tapi kita perlu juga mengupgrade skill dan kompetensi kita melalui sebuah pengakuan secara akademik. Jadi saya rasa mungkin pilihan-pilihan itu kembali lagi kalau saya melihatnya kalau FPL HTM SGU ini soal flexibility.
dan itu sangat membantu sekali kita jadi independen dan kayaknya tidak jadi burden atau jadi beban yang luar biasa berat untuk kami karena harus setiap hari kuliah, harus pulang kerja, harus ke kampus misalnya. Tapi kan ini enggak, kita cuma pulang, masuk classroom, Google Classroom, lalu kita men-submit tugas-tugasnya, so simple sebetulnya. Tapi balik lagi kepada istilah tuh, kita tuh punya semangat nggak sih? Kalau kita punya semangat, saya yakin sih teman-teman saya juga pasti harusnya bisa ya. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Mas Rashid. Semoga informasinya bisa berguna untuk teman-teman SGU Folks yang masih ragu dan masih tertarik untuk program LPL. Bisa diikuti update-nya mungkin di link di bawah. Sampai jumpa di episode berikutnya.